Tidak ada batas kesabaran itu Bapak Ibu, sebagaimana Allah memberikan pahala bighairi hisab, tidak terbatas pahala orang sabar. Maksudnya sejauh mana kesabaranmu, sejauh itulah pahalamu. Asal sudah sampai di situ batas sabarmu, segitu cuma pahala yang kau dapatkan. Kunci kalimatnya dalam Islam, dalam Quran diajarkan tidak betul ada batas kesabaran. Yang betul sabar tidak berbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua beserta segenap pengurus, imam, khatib dan seluruh jamaah Masjid Al-Falah Durian Sebatang. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan kita doakan bersama-sama moga-moga kita besok kembali berkumpul di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu malam ini? Sehatnya semua? Sehat, alhamdulillah. Anak-anak sehat? Mana suara kalian sehatnya malam ini? Nanti setelah Ustaz bacakan judul tausiah, kalian catat, jangan kalian tak tarawih. Nanti yang tak tarawih tak Ustaz tanda tangan, karena kalian hanya berharap dapat judul intisari tausiah. Habis itu kami tarawih, kalian tak kemana. Habis tarawih witir datang kalian lapor, tanda tangan Ustaz katanya. Siapa nanti yang tidak tarawih, Ustaz tak mau tanda tangan, karena di situ ada checklist untuk sholatnya. Betul nggak Bang? Abang sebagai ketuanya, ya. Nanti selesai witir, Ustaz tanya, yang nggak sholat tak ditanda tangan, yang sholat baru ditanda tangan. Catat judulnya, catat judulnya. Malam ini malam ke-9 bagi kita yang ikut pemerintah. Tadi Bang Sabri juga menyampaikan adanya puasa orang sekarang Bang sudah malam ke-10 Bang. Iya, ada yang sudah 9 puasanya, ada yang sudah 8. Kita yang ikut pemerintah berarti puasanya 8, ini malam ke-9. Saudara-saudara kita yang sudah 9, tentu bagi mereka ini malam ke-10. Dua-duanya benar, tidak usah lagi itu diperdebatkan, dipermasalahkan. Yang tak masalah sekarang dipermasalahkan, yang jadi masalah itu seolah-olah tak jadi masalah. Yang masalah itu cuma satunya Pak Haji, masuk Ramadan mampu tak puasa dia, itu bermasalah. Malam Ramadan sehatnya badannya tak tarawih dia, itu jadi masalah. Masalah malam pikir lambat ke-9, amin kan dan aman ya Bapak Ibu. Judul malam hari ini keutamaan sifat sabar. Catat jangan ngobrol sama kawan boleh. Keutamaan sifat sabar. Udah dapat belum? Ibunya boleh yang jawab. Ibu dicatat juga. Mantap loh, catatlah. Keutamaan sifat sabar. Iya Bang, makasih Bang. Ini harus sabar-sabar memang ya. Apa yang mesti disabarkan malam ini Bapak Ibu? Puasa, dan hidup AC ini Bapak Ibu ya. Panas sekali puasa Bapak Ibu. Ya Pak Haji Sabri. Apa memang periodenya habis atau jamaahnya terlalu ramai? Kalau hidup kipas Bapak Ibu kan aja. Apa perasaanku saja yang hangat Pak? Bapak gimana? Hangat kan? Agak. Kita diam-diam aja Pak. Sabar-sabar aja ya. Judul malam ini keutamaan sifat sabar. Ada faedah Pak, sebelum kita turunkan jenis-jenis sifat sabar ini. As-sabru kas-sidri murran fi mazzaqatihi walakin awaqibahu ahlan minal asali. Itu dalam kitab
pasti mutahaddid sahih Arab. As-sabru kasibri, sabar itu seperti pahitnya empedu. Murran fi mazzaqatihi, pahitnya itu lebih pahit dari empedu. Sabar itu Bapak Ibu, bukan enak-enak sabar ini. Lakin awal tibahu, tapi balasan bagi orang-orang yang punya sifat sabar, ahlan minal asali, lebih manis daripada manis. Maka orang yang punya sifat sabar, menahan sabar itu Bapak Ibu, puncak sabar itu adalah diam Bapak Ibu. Bapak kalau udah tahan menengok sifat diri itu di rumah, asal udah diam Bapak, itu udah puncak kesabaran Bapak. Ibu menengok Bapak pun udah sering kali diingatin, asal baju kotor siap mancing, pakai celana jeans, jangan taruh di belakang pintu. Kalau balik ibu ingatkan sama Bapak begitu. Contohnya ini, yang tadinya suka mancing, dipakainya celana jeans mancing, kena tanah merah. Kemudian ibu sudah sediakan dan sering disampaikan, Bang, pakaian kotor ini keranjangnya jangan ditaruh belakang pintu, digantung di kamar mandi, nanti saya nyuci tak nampak. 2-3 kali awal ikuti. Hari ketiga lupa balik, hari keempat lupa balik. Diri itu diam Pak. Di saat itu dah puncak bosan kuat dari kawan. Situlah puncak kesabaran. Mana lebih sakit Pak, kita datang ke rumah orang, ketika kita datang kemudian diajaknya kita ngobrol, itu biasa. Begitu kita datang bertamu ke rumah orang, kemudian kita bercakap, hanya dapat lepas jawab saja. Kita tanya, apa kabar Bapak? Sehat. Tidak ada umpan balik. Anak-anak gimana Pak? Sehat? Sehat semua. Awak inginnya Bapak sehat? Anak-anak Bapak gimana? Sehat? Jam berapa tadi berangkat? Inginnya Bapak begitu, tapi tak awak dapatkan. Dia hanya apa awak tanya, itu dijawabnya tak ada sambungan lagi. Tentu awak merasa takut, tak boleh kawan misal awak. Pernah pula Bapak datang ke sebuah rumah bertamu, yang punya rumah itu Pak tak bercakap sedikit pun. Mulai awak ucap salam hanya bahasa isyarat saja. Assalamualaikum Pak. Kata dia. Dalam hatinya dijawabnya Pak. Masuk juga Pak. Boleh kawan duduk nih Pak. Bahasa isyarat jadi Pak. Mulai awal bercerita sampai hampir 5 menit tidak ada dia cakap sama awak. Dia tahan dapat di rumah. Oh, panas rasanya kursi itu Pak. Tidak. Sifat sabar ini Pak tidak gampang untuk diamalkan, tapi sangat mudah dicerahkan. Betul nggak Bapak Ibu? Kita tengok ya. Hadis Nabi, tingkat kesabaran itu ada 3 Bapak Ibu. As-sabru salasun, sabar itu ada 3 macam kata Nabi. Yang pertama, as-sabru alal musibati, sabar dalam menerima musibah. Catat bahasa Arabnya itu saya catat, nanti kau petik. Sabar dalam menghadapi atau menerima musibah. Dapat kan? 1. Yang kedua, as-sabru ala ta'ati, sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar dalam melakukan ketaatan. Yang ketiga, as-sabru anil maksiati, sabar tidak melakukan maksiat. Inilah Pak yang 3 ini, target kita ini. Pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Musibah itu diartikan dengan ujian Bapak Ibu. Apa bentuk ujian ini? Anak ujian, suami bagi istri ujian, istri bagi suami ujian, harta itu ujian, ilmu ujian, miskin ujian, kaya ujian. Rupanya Pak, ujian dalam hidup ini bentuk dari ujian-ujian yang Allah tawarkan,
Yang nomor satu adalah sabar dalam menghadapi ujian berupa musibah itu tadi. Ada dua orang anak, kemudian selama orang tua mereka hidup, yang satu dia urus dengan baik, yang satu cuek-cuek saja. Begitu ayah mereka meninggal, maka yang taat selama ini dia tidak menangis, tak bersuara, tapi meleleh air matanya Bapak Ibu, tapi tak ada suara. Anak yang satu lagi selama ayahnya masih hidup, dia cuek saja, sakit tak diobatkan, ditengok pun tidak, dia asik main-main saja. Begitu ayahnya meninggal, hampir jatuh pingsan, antukan kepala ke dinding, menangis meraung-raung. Apa kata orang yang datang bertamusiah? Yang satu tidak sedih dia menengok ayahnya meninggal. Yang satu lagi bolak-balik pingsan, hampir mengantukkan kepala ke dinding, saking sedihnya dia. Menurut Bapak Ibu, yang mana yang betul, yang sabar menghadapi musibah tadi? Yang menangis meraung-raung atau yang diam tapi air mata meleleh? Yang mana Bapak Ibu? Yang diam. Awal selama ini asal datang takziah, awal tengok siapa anak yang paling kuat tangisnya, asal ayah obatnya meninggal, seolah-olah itulah yang paling berduka dalam menghadapi musibah itu. Rupanya salah awal menilai, kalau iman dan ilmu yang menilai, orang yang ketika selama hidup orang tua dia berbakti, ketika sakit dia obatkan, ketika sakit dia rawat, sudah puas rasanya berorang tua, meninggal orang tuanya, maka tetesan air mata tak ada tangisan, karena tak ada yang disesalkan selama hidup Bapak Ibu. Jadi awalnya tertipu besok, meninggal laki ibu, tinggal dua bininya. Satu bini itu meraung-raung, satu bini itu tak ada dia menangis, air matanya saja meleleh, tak ada suaranya. Pastilah bini yang tak bersuara itu, yang air matanya meleleh, itu pasti bini pertama. Bini yang meraung-raung itu pasti bini kedua. Apa sebab? Khawatir takkan dapat warisan dari lakinya. Awal hati-hati dalam hidup ini Pak. Karena yang Allah hadapi sekarang bentuk ujian berupa musibah, ujian yang tak bisa ditebak ini, banyak orang tak lulus. Contoh, kalau mobil itu kita sebut namanya Pak Mal Harta. Kalau dipikir-pikir Pak Ibu, kira-kira mobil kita yang dikasih Allah sekarang ini itu ditanya, dihisab, ditanya Allah tak besok ketika kita sudah meninggal? Ditanya apa? Karena itu adalah ujian bentuk harta. Coba Bapak Ibu jawab jujur. Apakah semua orang ujung batu yang punya mobil ketika hujan lebat turun mampu dia keluarkan mobilnya yang berupa ujian baginya, mengantarkan dia supaya berangkat sholat subuh berjamaah? Semua tidak Bapak Ibu? Jawab Bapak Ibu. Aku bertanya ini Tidak. Tidak Bapak Ibu. Sebagian alasannya sayang Pak Ustaz, kalau dicuci anak 10.000 tadi nyucinya. Kalau tadi sore dicuci Pak Ustaz, masa itu keluarkan? Allah. Ada yang beralasan, Pak Ustaz, kan bisa sholat di rumahnya, kata dia, sekali-sekali Pak Ustaz. Ada yang saking sayangnya ke harta itu Pak, dilap-laplah mobil itu tadi, datang hujan tetap dia berangkat, tapi pakai Honda butut-butut. Ditanya orang, apakah ada mobil, kok tadi keluarin? Sayang mobilnya tak sudah bekalan kena hujan kata dia. Duluan Bapak bekalan tadi ketimbang mobilnya. Kutanya Bapak Ibu malam ini, harta itu ujian, tujuan Allah kasih mempermudah kau supaya bisa ibadah dibanding saudaramu yang tak punya mobil dikasih Allah. Rupanya tak kau gunakan. Kalau Bapak Ibu jawab jujur, meninggal kita malam ini, kira-kira mobil itu dibawa ditanam ke kubur sama kita atau tidak? Kalau tinggalnya, jangan Bapak lap-lap lagi.
Biarkan bannya bocor, harus mesinnya rusak, bodinya berjamur. Yang penting dia sering parkir di parkiran rumah Allah. Begitu Pak. Ini kadang Honda yang dia punya itu pun tak bisa menghantarkan dia untuk taat sama Allah. Honda itu pun ujian supaya kau sabar dalam ujian yang diberikan Allah itu. Jadi Pak, awak berprinsip dalam hidup ini sekarang, mikir awak. Semua yang kau titip sama aku ini ya Allah, tidak ada kecuali untuk mempermudah aku menambah ketaatanku kepadamu ya Allah. Harta kau kasih sarana bisa aku mendekatkan diri kepadamu. Maka kunci yang pertama ini apa? Sabar diberi Allah, kita ujian, harta itu juga ujian, musibah yang berdatangan ke kita. Prinsip dalam Al-Quran ada yang tak bisa ditebak. Apa ayatnya? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bahasa orang Durian sebagai bahasa Pri. Berapa banyak yang kamu benci kata Allah, tapi menurut ilmu Allah baik untukmu. Berapa banyak yang menurutmu itu baik, tapi tidak cocok kata Allah. Kita potong ayatnya. Yang mencocokkan diri itu Allah ke kita atau kita ke Allah? Kita Bapak Ibu ke Allah. Maka ditutupnya ayat itu, wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bahasa orang kita sederhananya, aku ini lebih tahu, kalian itu tak tahu kata Allah. Awak meninggal ayah, menangis sedih, kena musibah, bocor ban mobil, sedih, menggerutu, tak sabar. Maka dibalik itu, kalau bersabar, ada rahasia yang Allah sediakan tanpa kita ketahui Bapak Ibu. Orang tua saya sudah tua-tua ini, pasti sering Bapak mengalami sesuatu yang tak disukai Bapak, yang tak mengenakan dalam hati Bapak. Tapi 2-3 hari, sepekan 2 pekan, baru sering Bapak berkata, itu rupanya arti musibah kemarin ya. Kenapa ban Hondaku bocor dibuat Allah? Padahal aku mau berangkat ke Masjid Al-Falah berjamaah. Rupanya kalau tak bocor ban Hondaku di simpang itu, depan Masjid Al-Falah, ada yang orang laga kambing mati di tempat na'udzubillah. Kalau seandainya tak bocor banmu, kaulah itu orangnya, tapi dijaga Allah supaya jangan kau menjadi korban. Kadang baru Bapak berkata kata orang Indonesia, untunglah bocor banmu. Kalau tak bocor banmu, habis sudah mati aku semalam. Begitu Pak hidup. Ini kunci ya. Awaklah yang mencocokkan kepada aturan Allah, bukan Allah yang kita ajari supaya cocok ke selera kita. Tidak bisa itu Pak. Yang punya dunia ini dia, yang punya 3 waktu dia, yang ngasih rezeki jawab dia, ngasih awak anak dia, ngasih awak bini dia, sawit yang awak punya dia, dunia ini pun dia yang punya. Berarti awak yang mencocokkan mau tak mau dengan aturan Allah. Kalau ikut aturan selesai Pak. Asal yang ikut aturan aman. Sabar dalam menahan musibah, sesuatu yang tak diinginkan berdatangan, tahankan saja Pak. Sambil berpikir mencari jalan keluar, minta tolong sesuai bahasa Qurannya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Sabar mati Ustaz, tidak bisa. Hampir meledak juga nanti panas Ustaz di dalam. Bagaimana caranya tadi? Wassalat, wudu, bentang sajadah, sholat di situ Pak, bukan disuruh itu sholat zuhur. Karena belum tentu Bapak nanti tak bisa menahan emosi di sholat zuhur. Sholat di situ apa itu Ustaz? Sholat sunnah hajat, minta tolong sama Allah. Itu Pak ya, Ibu juga ya. Sabar dalam
menahan atau menghadapi musibah yang diberikan Allah. Luluslah itu. Yang kedua, sabar dengan melaksanakan ketaatan. Ini pun butuh kesabaran. Berapa sekarang pagi rakaat tarawih di DSD Al-Falah? 8 tambah witir 3, 11. Capek tak Bapak Ibu kira-kira 8 tambah 3 itu? Lumayan. Terang saja itu Pak. Coba dulu Bapak Ibu kita makan kaji malam ini, kita sepakati kalau sepakat. Kita buat malam ini 20 tarawih 3 witir. Sepakat tak Bapak Ibu? Langsung kau beri dulu. Jangan jangan. Padahal Pak, awak diajari sekarang sabar dalam melakukan ketaatan. Perlu juga ini Pak. Bagaimanapun dibuat Ustaz Mayones nanti ayatnya, tahankan saja. Aku kalau mengusahakan Ustaz buat 1 halaman 1 ayat, 1 rakaat. Ustaz sabar insya Allah. Apa yang mau awak kejar Pak? Pulang nanti berujung batu, paling-paling awak habis ini tidur lagi balik. Lebih penting awak berlama-lama. Makin sulit dapat melakukan ketaatan, di saat itulah pahala itu sedang diopral, dilipat gandakan oleh Allah. Sepakat dah Bapak Ibu, 1 halaman 1 rakaat. Siapa Bapak Ibu? Oh, janganlah dulu Pak Ustaz. Ini kan sekarang belajar kita ya, mau praktek ini. Ustaz mengada-ada. Pernah Ustaz rupanya sholat tarawih 33 rakaat dengan witir. Sering saya sholat lupa. Kalau Bapak pergi ke Lambasamu, arah pasir sampai Sungai Kurang, sampai Kampus Utara, masuk pada Lawas, jarang Bapak temui orang sholat tarawih 8 tambah 3. Rata-rata 20 tambah 3. Maka Bapak kalau terbiasa jangan pergi alasan Ramadan. Mengeluh Bapak besok tak ada makan Bapak baca. Itu Bapak Ibu. Aku malam ini serius aku nih Pak. Kalau mau Bapak kita buat malam ini 20 tambah 3 dulu, kita mainkan. Apa sulitnya? Ustaz Korea sudah biasanya ya Ustaz. Ustaz siap tak kira-kira? Siap. Saya juga siap. Bapak Ibu mana? Siap tak? Kata mengalah mati. Untuk lama kawan kejadian di sini payah. Allah Bapak, masuklah kolega Pak Ustaz. Kita dalam sholat sunnah tarawih ini bukan mengejar kuantitas jumlah. Ini kan menerangkan hati Bapak Ibu. Kita ininya Ramadan ini Pak Ustaz, Ramadan ini berkualitas. Biarlah sholat tarawihnya 8 rakaat, witirnya 3 rakaat, tapi pulangnya sama dengan orang yang 23 rakaat. Betul Bapak Ibu? Ya. Kalau senang hati Bapak Ibu kan? Artinya, biar berkualitas tarawih awak nanti, yang 20 rakaat mereka buat Fatihah 1 nafas, awak nanti Fatihah imam awak, Ustaz awak, Ustaz Oriones, 2-3 ayatnya sekali nafas beliau. Mana yang dimaksud nih Pak Ustaz? Penting Pak, berkualitas dibanding mengejar kuantitas. Sepakat Bapak Ibu ya? Sepakatlah. Sudah senang hati awak tuh. Berarti jadi juga 8 tambah 3. Tetap biasa. Begitu tegak Bapak Ibu nanti, ini baru sabar dalam melakukan taat. Ini kan hanya Ramadan saja. Menyentuh air jam 3, jam 4 mau tahajud pagi, dinginnya minta ampun. Itu juga butuh kesabaran. Datang ke Masjid Al-Falah di bolak-balik sudah berjamaah untuk kesabaran. Mengeluarkan duit dari kantong ini dalam melakukan ketaatan untuk infak. Ngomong jadi kantong awak. Jangan kau kasih. Yang 5.000 ngomong bakso pasar udah berapa tusuk ini katanya. Iya Pak. Ibu yang bawa dompet malam ini coba tarik 100.000 itu. Apa kata Pak Soekarno? Jangan kau kasih 10 kilo beras tambah 20.000 lagi udah dapat belanja Ramadan ini. Kata Pak Soekarno. Ambillah Bu yang 50.000 itu. Gambar siapa di situ? Ada lagi di situ gambarnya yang 50.000.
Apa katanya? Jangan aku payah kau nanti 5 kilo beras sudah bisa kau beli, kau infakkan, Allah sayangkanlah. Roba turun ke 20.000, 20.000 pun ngomong juga, 5.000 pun ngomong juga. 2.000 saja, 2.000 pun tak mau dia. Lalu Pak 1.000 dikeluarkan lagi. Duit pati murah itu lagi isikannya ke kota infak. Tanyalah Bapak Ibu. Bapak Ibu besok mau masuk surga dalam ketaatan masalah infak ini, mau modelnya macam Bapak Soekarno pakai peci pakai jas atau macam Pati Murah pakai golong? Bapak ke surga besok pengennya mati Pak pakai peci pakai jas. Sekali-sekali awak tes dulu. Aku sabar ya Allah dalam taat. Aku butuhnya duit 100.000 nih. Pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan terus sekali-sekali. Sepokan dan tidak kepikiran Bapak. Melatih ketaatan juga mudah Bapak. Makanya perlu kesabaran Pak. Jangan langsung 100.000 Pak. Nanti Bapak malam nanti 5.000 naik 10. Besok-besok 15. Masih hidup tahun besok 20.000. Begitu Pak. Kalau langsung dia 100, bulan Bapak nanti setumpah. Yang paling sulit ya ditanya bini mana duit 100 kali Pak, nggak berinfakkan. Yakinlah Allah pasti mengganti itu. Oh, untuk beli beras nanti sahur cuma kata dia, enggak dapat goyang. Maka Pak, awal ini dalam taat pun butuh kesabaran menundukkan hawa nafsu tadi. Nah, taat perlu juga sabar. Tahajud itu perlu sabar Ustaz, perlu. Baca Quran ini perlu sabar Ustaz, perlu. Kenapa baca handphone, mohon maaf pegang handphone berjam-jam? Enggak Ustaz, enggak jamaah, samanya tidak Pak. Aku kalau buka handphone itu, makanya aku tinggal terus Pak. Kalau di mobil taruh di rumah, kalau ikut ya getar sedikit. Baca, sampai Pak, mohon maaf, fitnahnya akhir zaman ini ya Pak. Kalau dulu awak duduk bersama, ada satu yang murung awak tengok pasti awak tanya, sakit kau? Begitu. Sekarang Pak, duduk awak berapapun asik, sudah menjauhkan orang dekat, mendekatkan orang yang jauh. Memang mau kiamat dunia ini Pak. Duduk bersama Sabri, kalau belum handphone kita sama-sama Pak, hampir 5-10 menit tidak ada kami berusaha. Bapak Ibu pun yang heran, yang dua ini tapi bisa duduk jasadnya ada, tapi ruhnya terwana. Allah Akbar. Rupanya Pak, untuk awal kesabaran menata diri awal. Bandingkan, kalau pegang Quran, baca Quran 5 menit, 10 menit, meleleh air mata, ngantuknya minta ampun. Ya Allah, Tuhanku. Wudhu balik, puasa 10 menit, ngantuk lagi, wudhu balik, ulang balik. Makanya Bapak Ibu butuh kesabaran dalam melakukan ketaatan. Sampai jam berapa Bapak Ibu? Ini kan berjalan-jalan jadi manusia apa yang ini Pak Dua yang datang yang penting udah 20:42. Satu lagi banyak. Sengaja di setel mati ya Pak. Aku kalau memang tak ada duit gaya beli baterai, saya suka nanti. Orang ini bukan itu Pak, itu kan cepat itu Pak. Digitalnya ada Pak, digital. Oh, ada digital Pak. Kalau nggak layak ini cabut aja dari sini Pak. Itu merugikan kami. Kita Pak. Asal yang jadi setengah anak, kurang cuma. Satu lagi Pak ya. Sabar dalam menahan musibah. Sabar dalam menahankan ketaatan kepada Allah. Yang puncak Pak, kita urut ya. Kalau sabar dalam menghadapi musibah, itu skornya kata Nabi 300 Pak. Sabar dalam melakukan taat yang nomor 2, skornya 600 Pak. Tapi sabar daripada menahan tidak berbuat dosa, itu skornya 600 tambah 300. Maka dibuatlah bukan itu poinnya, 6 ditambah 3-nya supaya gampang diingat 900. Mana yang paling tinggi Bapak Ibu? Yang ketiga Pak.
Oh, tak yakin aku Pak Ustaz. Sebelum Bapak Ibu temukan hadisnya nanti, biar contohkan begini. Nampak tak Ibu seorang putih di malam ini? Pak. Nampak kan? Menurut Ibu berapa umur saya sekarang? 16. Nah, mungkin 16 ya. Abang bilang 36 sedih, aku nafsu, makanya aku beda diri. Berapa umur menurut Ibu sekarang? 45. Jangan 45 dua kali kan? 35 umur gua luar begitu. Muka wajah dia kayak gini karena wajah tua nampak ya kan? Contoh menahan diri dari maksiat skornya 900. Saya sekarang Bapak Ibu umur 35 tahun. Saya lahir 89. Beda sedikitnya kami dengan Pak Putra, Pak Polisi kita ini. Sama-sama kami di angka 35 sekarang. Alhamdulillah Pak, berkat kesabaran juga. Duit ada, mobil ada, kebun ada. Memang badan sekarang lagi sehat-sehatnya. Rasanya Pak, tidak ada halangan saya izin maaf untuk melakukan dosa. Katakanlah salah satu contoh untuk meneguk minuman keras. Apa sebab? Badan sehat, duit ada. Siapa yang bisa melarang saya Pak? Habis tausiah ini saya akan melakukan zina, mohon maaf. Tapi siapa larang saya Pak? Begitu badan sehat, duit ada, mobil ada, istri di rumah jaga anak, saya kelayakan Pak. Kalau tidak bisa saya sabar dalam menahan supaya jangan berbuat dosa, maka saat itulah Pak, saya tidak bisa mendapatkan skor dari sabar dalam ketaatan, sabar dalam musibah, karena skor paling tinggi sabar tidak melakukan dosa. Ngerti nggak Bapak Ibu maksudnya? Kalau Bapak yang seteruk mau berzina, bisa nggak Pak? Tidak bisa Bapak Ibu. Orang yang mohon maaf miskin, susah hidupnya, pengen dia minum whisky, bisa dia beli? Wajarlah dia tak maksiat, karena dia tak mampu. Di saat kau mampu bermaksiat tapi kau tahan, saat itulah Pak skor 900 saudara. Maka yang paling tinggi itu Pak, sabar tidak melakukan dosa. Aku tahunya zina itu enak, minuman keras itu nikmat, segala yang mengikuti hawa nafsu enaknya luar biasa. Tapi begitu ditahan 900 skornya. Aku mau Ustaz, ada kebiasaan dari kecil kata ibu. Apa itu? Ngata-ngatain orang. Setiap aku hendak ngomongin orang, menggibah orang sekali sehari Pak Ustaz, hilang selera makanku kata dia. Aku kalau nggak berfitnah orang sekali sehari Pak Ustaz, tak bisa mendengar tidur malam kata ibu. Di saat ibu rela biarpun tak selera makan, tak nyenyak tidur, tahan, jangan menggosip. Karena sudah banyak sinyal dikasih Allah, tapi tidak semua orang paham. Kalau ibu sering menggosip ngatai orang, menfitnah orang, ditegur Allah lewat sariawan, itu level 1. Udah tidak sariawan, ngatai orang tuh. Masa orang tua kami di kampung, orang yang sering ngata-ngatain orang, itu biasanya bunyinya cepat gugur, bukan hadis Nabi. Kata orang tua begitu. Aku tak berangkat dari orang, harus juga gigiku. Oh, berarti Bapak menyimpan dendam di dalam. Itu biasanya itu Pak, bermuara dari penyakit lambung. Habis gigi gimana Pak? Tahan Bapak Ibu, tahan ayah Ibu, tahan semua keluargaku. Poin 3 ini tinggi skornya. Mampunya kau melakukan maksiat, tapi jangan kau lakukan, kau dapat derajat 900. Sabar, bangun jam 3 lakukan tahajud, skornya 600. Sabar, meninggal ayah kita, meninggal anak kita, terbakar rumah kita, mungkin bocorkan mobil kita, Honda kita, dicuri maling Honda kita saat tarawih. Sabar, ujian nilainya 300. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, udah jelas tuh, wajib pulang dari kita ya kan? Udah bisa itu, udah ada geraknya jangan kalian ini. Wajib aku udah jadi taruh nanti.
20.49 Pak. Udah hampir 11 menit menjelang, sudah hampir jam 9 Pak. Kita mau tarawih witir lagi. Nanti kembali kesepakatan awalnya Ustaz Riyadnes ya, 8 tambah 3 nya jadinya Ustaz. Kita jadi 20 tambah 3. Khawatir jemaah ini besok tak datang lagi nanti gara-gara ini kan. Penting kita ikuti bagaimana bacaan Ustaz kita. Jangan mengeluh kita Bapak Ibu. Cepat dibuatnya ikuti. Yang penting ada tomak minaknya. Lambat pun dibacanya, nikmati saja. Jangan jadi gara-gara pindah-pindah masjid. Lambat kali imamnya dikit siki, jadi lambat di sana. Habis dari siki kita yang jihad dulu, lebih lambat yang jihad lagi. Satu Ramadan ini mencari masjid yang paling kencang imamnya, tak dapatnya. Terakhir tak tarawih dia. Tak mana-mana imam ini katanya. Udahlah, awak cocokkan saja. Sabar dalam melakukan ketaatan. Ini sajalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bisa kita pahami seberat apa menahan sabar, tingkatan-tingkatannya sangat besar pahalanya. Kalau dibuat penutup kajian kita ini, ada nggak Bapak Ibu batas kesabaran? Ada nggak Bapak Ibu batas kesabaran? Kata ibu, ada Pak Ustaz. Suriku yang sama anakku, jangan sampai naik tensi mama nanti ya, hilang kesabaran pun nanti ya. Ada nggak Bapak Ibu? Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna lahum ajruhum. Cek dulu nanti ayatnya, lupa pula saya jadinya. Karena ibu itu pada intinya tidak ada batas kesabaran itu Bapak Ibu, sebagaimana Allah memberikan pahala di ghairi hisab, tidak terbatas pahala orang sabar. Maksudnya sejauh mana kesabaranmu, sejauh itulah pahalamu. Asal sudah sampai di situ batas sabarmu, segitu cuma pahala yang kau dapatkan. Kunci kalimatnya dalam Islam, dalam Quran diajarkan tidak betul ada batas kesabaran. Yang betul sabar tidak berbatas. Begitu Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan dan kehormatan ini. Saya yakin banyak salah dan tidak kebodohan dalam menyampaikan ceramah ini. Tolong Bapak Ibu maafkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.